yakni mereka yang sudah tua tapi masih hobi berzina. Sok aya babasaan, the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Bersabarlah kita untuk berteman dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya, baik di pagi hari dan di sore hari, karena mengharap keridhaan Allah. Nah, harus berteman tuh dengan orang yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi alituqa wan najama ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni mi warasati jannatin naim. Al-ayah sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru saya semua yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Sehat semuanya ibu-ibu, bapak-bapak? Siap mengikuti kajian? Nggak apa-apa, saya jadi narasumber ini. Aduh, asa ruas gitu ya. Kalau nanti sabulang bentor mohon dimaklumi saja ya. Insya Allah topik yang ingin saya sampaikan antara jelita dan lolita, refleksi tentang usia. Jelita itu seperti saya yang lahir tahun 74, jelang 50 tahun. Bagi ibu-ibu yang lain nampaknya sudah lolita, lolos 50 tahun. Ya. Udah mau 60 ya, alhamdulillah. Lolos 60. Nah, kita ingin melihat kearifan Islam. Saya terinspirasi oleh beberapa tulisan Syekh Ibrahim Basuni. Sesungguhnya apa yang harus kita lakukan jika usia kita sudah jelang 50 tahun dan apa pula yang harus kita lakukan kalau kita sudah lolos 50 tahun. Mudah-mudahan meski sabulang bentor nanti saya tidak ngacap puruk teuing. Sebagai penghantar, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 172. Kata Rasul, salah satun, ada 3 golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan itu sama sekali tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yuzakkihim. 3 golongan itu pula tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya oleh Allah di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Bahkan 3 golongan itu tidak akan ditatap sama sekali oleh rahmat dan ampunan Allah pada hari kiamat. Walahum adzabun alimun. Bahkan untuk 3 golongan itu siksa Allah yang teramat nyata. Siapakah 3 golongan itu? Yang pertama, syaikhun zanin, yakni mereka yang sudah tua tapi masih hobi berzina. Jadi tos sepuh Pak Haji Wiryo sudah jelang 50 tahun, sudah lolos 50 tahun, tapi masih hobi berzina. Itu di akhirat nanti tidak akan sama sekali diajak bicara, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya, bahkan tidak akan ditatap oleh rahmat Allah. Baginya siksa yang teramat nyata. Mungkin kalau bahasa itu kita untuk yang satu ini ada bahasa apa? Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, semakin tua semakin lepas kendali, semakin tua semakin doyan selfie ya, atau tua-tua keledai, semakin tua semakin abai, semakin tua semakin lalai. Padahal sejatinya tua-tua padi, semakin tua semakin berisi, semakin tua semakin mengabdi, semakin tua semakin taat, semakin tua semakin giat, semakin tua semakin hebat, atau semakin tua semakin makrifat. Tapi nampaknya kalau ibu-ibu di FDK itu tua-tua kelingking.
Semakin tua semakin good looking ya. Insya Allah. Kenapa good looking? Karena good rekening ya. Kalau good rekening kan ada ngaruh pada perawatan skincare-nya yang bermerek ya. Glowing. Jadi tua-tua kelingking, semakin tua semakin glowing bisa juga ya. Semakin hinyai karena good rekening. Good rekening itu ya perawatannya jadi mahal, tidak pakai tepung sajiku ya. Ibu-ibu, jadi itu yang pertama. Yang kedua, siapa golongan kedua yang di akhirat nanti tidak akan sama sekali diajak bicara oleh Allah, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya kata Rasulullah, tidak akan ditatap oleh rahmat Allah, bahkan baginya siksa yang teramat pedih, adalah wa malikun kazabun, penguasa yang tebar pesona, penguasa yang modus modal dusta, rea omong gede rahul. Ya, penguasa yang seperti itu pada orang lain nyuruh memberantas korupsi, dia malah jadi pelaku korupsi. Ya, pada orang lain nyuruh untuk menegakkan hukum, dia malah melanggar hukum. Maka jangan disalahkan kalau di masyarakat bawah sok aya babasaan, the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Saur pahamid mah nu ngampar-ngampar, nu nabe, nu lapar-lapar, nu sebe. Kenapa? Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur, makmur. Kunaon cirata saguling jatilur, geus nyata nu maraling teh nu dilalur. Bandrek bajigur budak penek gede bujur teu nyambung eta mah ya. Sapertos torok-tok oleh-olehan nu montok beuki kurupuk teu nyambung. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, di antara golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak akan dibersihkan dosanya, tidak akan ditatap oleh rahmat Allah adalah wa'ailun mustakbirun, yakni orang miskin yang sombongnya tiada tara. Miskin, sombong, goreng patut, hirup deh. Bernapas sih. Bernapas deh. Jadi kalau di Fakultas Dakwah ada orang seperti itu, mohon jangan dulu dikubur kalau belum maut ya. Bapak dan Ibu sekalian, kembali. Jadi ada satu tadi sebagai penghantar kita, orang tua yang hobi berzinah. Lalu sesungguhnya, bagaimanakah fase perjalanan hidup kita itu? Ini diguide oleh Allah dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 67. Kata Allah, huwaladzi khalaqakum min turabin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Jadi kita itu Ibu dan Bapak diciptakan dari tanah. Saya nggak tahu dari tanah apa. Kalau ibu yang sukanya PKK, pamajikan kurang kerung, bimoli, bibirnya monyong 50 cm, begitu berbinya, jebernya kebi pada suami, mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa. Ya. Kemudian kalau mereka yang sombong pisan, kayaknya diciptakan dari tanah tinggi. Kalau yang suka belanja, dari tanah abang, kata gue ya. Anu baperan teu payaan pisan epes meet, diciptakan dari tanah urugan ya. Insya Allah Ibu dan Bapak di Fakultas diciptakan dari tanah suci ya. Karena itu Buya sering kali berangkat ke Mekah sana. Jadi huwaladzi khalaqakum min turab. Kita itu diciptakan dari tanah. Kemudian summa min nutfatin. Setelah itu menjadi sperma. Kemudian summa min alaqatin. Kemudian menjadi segumpal daging, menjadi segumpal darah. Summa yukhrijukum tifla. Kemudian dilahirkan menjadi seorang anak. Setelah itu summa litablughu asyuddakum. Kita dibiarkan hidup sampai dengan dewasa. Tidak hanya itu, summa litakunu suyukha, dan kita pun dibiarkan hidup sampai usia tua. Kata Allah, wa minkum may yutawaffa min qabl. Sebagian di antara kita ada yang diwafatkan sebelum fase-fase itu. Ada yang wafat sebelum lahir, disebut keguguran. Ada yang wafat masih bayi, anak saya yang pertama wafat masih bayi. Ada yang wafat ketika anak-anak, ada yang wafat ketika remaja, ada yang wafat sebelum nikah, gitu. Kenapa? Kata Allah, walitablughu ajalam musamma. Kemudian wala'allakum ta'qilun. Ibu dan Bapak, dari Quran surah Al-Mu'min ayat 67 tadi, Pak Haji Birel, kalau diturunkan dalam konteks sosiologis, fase perjalanan hidup manusia itu pertama bayi, yang kedua anak, yang ketiga remaja, yang keempat nikah, yang kelima berkeluarga, yang keenam tua, yang ketujuh wafat. Saya ulang.
bayi, anak, remaja, nikah, berkeluarga, tua, wafat. Ibu dan bapak, yang paling indah yang mana dari fase itu? 6. Yang mana 6 tuh? Wafat tuh. Oke. Yang paling indah 1 kan bayi, 2 anak, 3 remaja, 4 nikah, 5 berkeluarga, 6 tua. Berikutnya wafat. Yang mana yang paling indah? Jadi anak. Oh, jadi anak. KTB yang paling indah itu betul jadi anak. Nggak ada masalah. Masalah jadi anak tuh 1 bagi saya, PR matematika. Yang paling indah tentu waktu di sekolah ya. Kenapa di sekolah itu indah? Ada kisah kasih di sekolah? Kayak Laguna. Ya, laku semua ya. Kalau saya indah di sekolah itu ibu bapak karena ada mata pelajaran favorit. Mata pelajaran favorit itu bagi saya itu 3. 1 matematika, 2 kimia, 3 fisika. Itu kalau gurunya tidak ada. Tidak ada. Oke, Bapak dan Ibu, kita bayi sudah, anak sudah, remaja sudah, nikah sudah, berkeluarga sudah. Berikutnya kita tua. Setelah tua berarti satu lagi apa? Maut. Sebentar lagi kita akan maju pada fase yang itu. Pak Haji Wirya, konon kalau Bapak sekarang tua, tidak mau wafat, balik lagi ke nomor 4. Nikah lagi. Berani tidak? Belum siap dicakar. Fase itu. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Berapakah sih sesungguhnya jatah usia kita? Nah, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "A'maru ummati." Saur Gusti Rasul, umur dari umatku itu ma baina sittina was sab'ina, antawis 60 dan 70 tahun. Umat Kangjeng Nabi itu jatah yuswanya 60 sampai 70 tahun. Bahkan Rasul sendiri wafat usia berapa? 63 tahun. Wa aqalluhum mayyajuzu dalika. Saur Gusti Rasul, sedikit sekali yang melewati dari 70 tahun. Jadi saya jelita jelang 50 tahun ya. Kemudian Bapak dan Ibu sudah lolos 50 tahun, mendekati 60 dan 70 tahun itu sudah berada pada fase yang terakhir ya. Sosialita apa, Bu? Wali bejaan mahal Bu ya, pedit. Oke, dan Ibu sekalian, ada yang sudah 60 ya? Oke. Udah. Wartosan bili aya kulawargi nu parantos 60 tahun 11 bulan. Eta mah tong sagala dipantang habek lah. Sakadap deui RIP itu. Nah, Ibu-ibu sekalian, adakah korelasi umur dengan kualitas manusia terbaik? Kita sudah jelang 50 tahun, lolos 50 tahun, bahkan ada yang sudah melampaui itu. Lalu adakah korelasinya dengan kualitas manusia terbaik? Rasulullah suatu saat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Rasul menjawab, "Man tola umuruhu." Manusia terbaik itu seperti ibu dan bapak yang panjang umurnya. Sudah jelang 50 tahun, itu manusia terbaik. Sudah lolos 50 tahun, itu manusia terbaik. Bahkan 60 menyentuh angka 70, itu manusia terbaik. Dengan catatan wahasuna amaluhu, bagus juga amalnya. Jadi kalau kita panjang umur, itu manusia terbaik. Dengan catatan harus bagus amal kita. Maka Rasul pun ditanya lagi, "Fa'ayyun nasi syarrun?" Wahai Rasulullah, siapa manusia terburuk itu? Rasul menjawab dengan kata yang sama, "Man tola umuruhu." Manusia terburuk itu adalah mereka yang panjang umurnya. Jelang 50 tahun, lolos 50 tahun, nyentuh 60, bahkan 70. Itu manusia terburuk dengan catatan wasa'a amaluhu, buruk juga amalnya. Ibu bapak, baik tidak amalnya? Insyaallah. Insyaallah. Kenapa jika kurang percaya diri menjawabnya? Insyaallah ya. Bapak dan Ibu sekalian, bila kita sekarang sudah jelang 50 tahun, lolos 50 tahun, ada fakta apa sesungguhnya di balik bertambahnya usia kita? Dalam Quran surah Yasin ayat yang ke-68 Allah menjelaskan, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun." Saur Gusti Allah, dan siapa saja yang kami panjangkan umurnya jelang 50 tahun, lolos 50 tahun, bahkan lebih dari itu, maka kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Nah, kata Ibnu Katsir, bahwa seorang hamba ketika bertambah usianya, itu akan dikembalikan pada awal kejadiannya.
Ada apa di awal kejadian kita? Ini korelasinya ada di Quran surah Ar-Rum ayat 54. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kita dari keadaan lemah. Ibu-ibu, pada saat lahir kita bayi itu kuat atau lemah? Lemah. Apa yang kita butuhkan untuk kuat? Dari ibu kita? ASI. Kalau manggilnya ibu, air susu, ibu. Kalau manggilnya emak, SM. asem, air susu, emak. Kalau manggilnya bunda, asbun, air susu, bunda. Kalau manggilnya mama, asma, air susu, mama. Jadi tergantung manggilnya yang mana. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat nanti punya cucu, kasih air susu ibu eksklusif kata Allah 2 tahun. Kalau tidak kuat 2 tahun, potong masa kehamilan kata Imam Hanafi 9 bulan. Jadi setahun 3 bulan perketkan, itu asli harus dikasih air susu ibu eksklusif. Tapi Pak Haji Wiryo, kalau nanti tidak ada asinya, kasih air mineral. Sebab asi dan air mineral sumbernya sama dari pegunungan. Milih daya asi. Sumbernya kan sama dari pegunungan itu. Karena kita ngaji di kampus UIN Sunan Gunung Jati harus bawa topik tentang gunung ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kita dari keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan kita dari lemah itu menjadi kuat. Kuat seperti sekarang. Ustadz Naseh kuat, Pak Dang Aib kuat, Pak Haji Wiryo kuat, kita kuat. Kemudian kata Allah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian Allah menjadikan kita dari kuat itu akan menjadi lemah kembali. Bahkan wasaibatan, Allah sebagai tanda kelemahan kita, diberilah kita ini uban. Ada yang sudah beruban? Banyak ya. Tapi yang jelas Pak, Indonesia itu butuh perubahan, bukan perubanan ya. Kita ini lemah. Apa sebetulnya yang lemah? Kata Ibnu Katsir, lemah bisa dua-duanya. Lemah di fisiknya dan lemah juga di ruhaninya. Di pesaknya juga kita lemah karena udah pensiun ya, lemah fisik, pesak, paset juga saya jangan sampai lemah itu. Gimana? Tua ya, ngajar rit biasanya. Nah, Bapak dan Ibu semua ya, lemah. Kan begini, ada bapak-bapak kokot tetengan milarian kunci mobil. Kamana tuh kapangi cari kadieu itu kapangi. Pas geus jam sadar mobilnya geus dijual. Seperti itu sudah tua ya. Jor gorok teh bangsat aki-aki ngagorok di rumah na cek incuna bangsat naon aki kasur aki leungit ai cek incuna ieu ditutupan ku spray kasurna aki-aki itu biasana dikembalikan dalam keadaan lemah. Dulu kan Bapak bau minyak wangi, sekarang sudah mulai bau apa? Balsam ya. Mulai Pak Wiryo bau PPO ya, bau Presker, minyak nyong-nyong kan. Itu tanda kita dikembalikan pada keadaan lemah. Nah Ibu dan Bapak, sekaitan dengan fakta bertambahnya usia, kita akan dikembalikan pada kondisi lemah. Maka kata Syekh Ibrahim Basuni, beliau salah seorang ulama dari Syria, kalau bagi kaum jelita jelang 50 tahun sembari menyelesaikan sisa pekerjaan, hidupnya jangan gagal fokus. Fokusnya pada apa? Fokus pada langkah-langkah untuk menghapus dosa. Jadi kalau hidup kita sudah jelang 50 tahun, fokuslah untuk menghapus jejak dosa kita. Sementara bagi kaum lolita yang lolos 50 tahun, sembari menyisakan pekerjaan kita, kata saya Ibrahim Basuni, fokuslah hidup kita pada dzikrul maut, mengingat tentang kematian. Sekarang kaum yang lahir dengan saya tahun 75, Pak Naseh, Pak Mujib dan lain sebagainya yang jelang 50 tahun, kata saya Ibrahim Basuni, bagi kaum yang jelang 50 tahun sembari menyelesaikan pekerjaan, maka jangan gagal fokus. Fokuslah hidup kita itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Lalu bagaimana cara menghapus dosa-dosa kita itu? Dari mana kita mulainya? Kata beliau, pertama Ibu dan Bapak, mulailah dari memperbaiki hati. Dalam Quran surah Shaf ayat 5 Allah berfirman,
Falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kata Allah, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka tatkala mereka berpaling dari Allah, mereka berpaling dari Islam, mereka berpaling dari Al-Quran, mereka berpaling dari Islam, maka Allah akan memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Kata para pencinta tafsir begini, bahwa ketika hati kita berpaling dari Allah, hati kita berpaling dari Islam, hati kita berpaling dari Al-Quran, maka berbarengan dengan itu hati kita tidak akan punya inner power. Hati kita tidak akan punya inner energy. Hati kita tidak akan punya inner teacher. Hati kita tidak akan punya inner wisdom. Untuk apa? Untuk menghapus jejak dosa. Maka pantaskan sahur Gusti Rasul dalam hadis bahwa di diri kita ini adalah segumpal darah. Kalau baik akan baik. Maka bagi yang jelang 50 tahun, fokuslah hidup ini sembari menyelesaikan sisa pekerjaan kita dengan memperbaiki hati. Saya setuju Ibu dan Bapak ngaji ngejo di episode yang kemarin selalu berbicara persoalan hati, itu sangat penting menurut saya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menghapus jejak dosa kita, Ibu dan Bapak? Saya Ibrahim Basuni menunjuk salah satu keywordnya di Quran surah Ali Imran ayat 135. Kan kata Allah begini, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan dosa yang keji. Ibu dan Bapak, dosa itu kata para pencinta ada tafsir, ada dua. Ada dosa keji dan dosa yang tidak keji. Fahisyah, dosa yang keji itu adalah dosa yang dikerjakan bersama-sama. Di antara syaratnya, sebuah dosa disebut dosa keji ketika dosa itu dikerjakan bersama-sama. Punten, contohnya seperti apa dosa yang dikerjakan bersama-sama? Aduh, ini sarolesma. Korupsi berjamaah. Korupsi itu bersama-sama. Selain korupsi apa lagi? Apa? Berzina. Oh, aktivis. Bersama-sama. Harus duaan, betul. Tidak bisa sendiri. Apalagi, Bu? Gibah. Gibah itu dosa yang keji. Kenapa disebut keji? Dikerjakannya bersama-sama. Hati-hati kalau gaul dengan tukang gibah. Suatu saat kita datang, kita jadi objek digibahin. Nah, ini disebut dosa keji. Nah, nggak apa-apa, kata saya Ibrahim Basuni, kita berbuat dosa karena kita ini manusia bukan malaikat. Yang jadi apa-apa kalau dosa dikejar dengan dosa yang lain. Lalu bagaimana cara menghapus jejak dosa kita? Ada 3 kata kunci di ayat itu. Pertama, zakarullah, kita harus banyak berzikir pada Allah. Pastaghfaru, kita banyak beristighfar kepada Allah. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu, ada motivasi kita tidak akan mengulangi dosa yang pernah kita perbuat. Jadi langkah kedua untuk menghapus dosa, banyak berzikir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, dan bangun motivasi tidak ngulang lagi dosa yang pernah kita perbuat. Itu langkah yang kedua yang direkomendasikan bagi kaum jelita. Yang ketiga, bagaimana cara menghapus jejak dosa kita? Saya Ibrahim Basuni merekomendasi produktiflah kita berbuat baik. Di Quran surah Al-Muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya. Maka Ibu dan Bapak, tugas kita sekarang kalau jadi dosen, jadilah dosen yang baik. Kalau jadi suami, jadilah suami yang baik. Kalau jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Punten, mana ciri ibu yang baik itu? Kata bapak-bapak, ciri ibu yang baik itu adalah ibu yang tidak banyak jalan-jalan. Ibu yang menjedog saja di rumah. Kenapa? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu banyak jalan-jalan, khawatir kakinya keseleo, nanti tidak ada sorga bagi anak-anaknya. Maka menjedog saja ibu yang baik itu di rumah. Ya. Kecuali ngajarnya. Kecuali ngajar. Asal jangan ngajar dog. Sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau sorga istri di mana? Di bawah telapak kaki suami. Makanya ibu-ibu, kalau suami ibu nendang, jangan ngeles, itu tendangan dari sorga. Ulah itu mah KDRT. Ibu-ibu, siapa artis kemarin yang ramai KDRT itu? Saya lebih itu siapa kemarin yang ramai KDRT?
Tak dangukeun gibah, alhamdulillah ya. Lesti Kejora, ibu ya. Belajar dari Lesti Kejora, ibu-ibu kalau jadi istri jangan terlalu langsing, nanti mudah dibanting. Jadi harus gendut. Jadi kalau jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Kalau jadi suami, suami yang baik. Mana ciri suami yang baik kata mama sekarang? Suami yang baik itu mereka yang sedikit bicara banyak transfer. Sepakat ibu ya. Tuh suami yang baik. Jadi anak yang baik. Mana anak yang baik tuh? Anak yang banyak berdoa bagi orang tuanya. Di mana tempat terbaik berdoa untuk orang tua? Di masjid, di tempat-tempat yang lain. Jangan berdoa di medsos, ibu dan bapak. Kenapa? Sebab ibu dan bapak dilahirkan bukan di-download. Di medsos ngadoa di masjid tara. Jadi masuk surganya di Bluetooth juga. Di Bluetooth. Lalu pertanyaan berikutnya ibu dan bapak, apa korelasi kebaikan dengan dihapus dosa? Di Quran surah Hud ayat 114 Allah berfirman, Innal hasanati, sesungguhnya setiap kebaikan yang kita kerjakan, jadi pejabat yang baik, jadi dosen yang baik, jadi guru yang baik, istri yang baik, suami yang baik, yudhibna sayyiati, itu bisa menghapus perbuatan buruk, bisa menghapus jejak dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi luar biasa. Bila jelang 50 tahun, kata Syekh Ibrahim Basuni, fokuslah hidup kita menghapus dosa. Di antara cara yang ketiga, produktiflah kita berbuat baik. Sebab ketika semakin produktif kita berbuat baik, berbanding lurus dengan terhapusnya jejak-jejak dosa yang kita perbuat. Kemudian berikutnya yang keempat, langkah menghapus dosa, kata Syekh Ibrahim Basuni, wabil khusus untuk kaum jelang 50 tahun, menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas ibadah. Jadi jaga kuantitas ibadah kita. Kalau sudah jelang 50 tahun, ibadah kita jangan hanya yang fardu, yang sunnah juga kita kerjakan. Ya, jaga kuantitasnya. Sebab ternyata banyak dalam hadis ibu dan bapak. Misalnya gini, ketika kita berjalan ke masjid dalam keadaan bersuci, langkah kaki kanan kita berbarengan dengan kaki kanan, diberi kita satu pahala. Langkah kaki kiri kita diampuni dosa kita. Berarti semakin banyak kita melangkah ke tempat kebaikan, akan semakin terhapus jejak dosa-dosa kita, karena ditambah pahala kita. Maka kata Syekh Ibrahim Basuni, jaga kuantitas ibadah kita. Berbarengan dengan kuantitas, apa yang harus dijaga dari ibadah? Kualitas. Ibadah kita harus berkualitas, jangan asal-asalan. Kenapa harus berkualitas? Sebab ibu dan bapak, mari kita jujur akui, Allah sudah ngasih segalanya yang berkualitas pada kita. Punten, ibu-ibu jawab dengan jujur. Ibu-ibu diberi suaminya berkualitas oleh Allah. Bermutu ya. Kunaon juga nyeri hati ini ya. Insyaallah berkualitas. Bapak-bapak istrinya berkualitas? Pasti atau berkualitas ya. Pak Wirjo anugerah, Ibu Pak Wirjo musibah ya. Jaga kualitas ibadah kita. Sebab berbarengan dengan kualitas, maka ibu dan bapak akan terhapus jejak dosa kita. Dan dalam hal ibadah, agar korelatif dengan menghapus dosa, bukan hanya kuantitas dan bukan hanya kualitas, tapi yang terpenting jaga kontinuitasnya, keistiqomahannya. Seperti ngaji ngejo, ini udah episode keberapa ibu dan bapak? Wah, sekian ribu lah. Udah sekian ribu ya, ini kontinuitas. Ini bisa menghapus jejak dosa kita. Wilujeng sumping pangresal mukarom. Aing jadi ngadeg-deg. Kemudian berikutnya, ibu dan bapak sekalian, bagi kaum yang jelang 50 tahun, hapuslah jejak dosa kita, kata Syekh Ibrahim Basuni, dengan berteman dengan orang-orang baik. Kenapa kadang kita seringkali dipengaruhi oleh teman kita? Ya. Dalam Quran surah Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashiyyi yuriduna wajah. Wala ta'du aina, alhamdulillah ini ada hafid. Bapak dan Ibu sekalian, bersabarlah kita untuk berteman dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya, baik di pagi hari dan di sore hari, karena mengharap keridhaan Allah. Nah, harus berteman tuh dengan orang yang seperti itu.
Wala tuti man aghfalna qalbahu ang dzikrina wattaba'a hawahu. Dan janganlah kalian berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai pada Allah. Kemudian dzikrina, jangan berteman dengan orang yang hatinya lalai. Ini dasar bapak-bapak alay. Jangan berteman dengan orang yang hatinya lupa pada Allah. Jangan berteman dengan orang yang suka ngikuti hawa nafsunya. Kenapa? Wa kana amruhu furuta. Itu bisa mengkondisikan kita untuk melampaui batas. Jadi sahur saya Ibrahim Basuni, kaum yang jelita, mulailah tinggalkan teman-teman yang sekira-kiranya membawa kita berbuat dosa. Tentu tinggalkan dengan cara yang terbaik. Kemudian berikutnya Ibu dan Bapak, yang itu semua lakukanlah dengan optimis. Saya coba ulang tadi, langkah untuk menghapus dosa itu yang pertama apa? Nah ini benar, ngaji dengan mama tuh gini. Yang pertama apa? Oh salah. Yang pertama itu apa? Pertama, perbaiki hati. Yang kedua, banyak dzikir, istighfar, dan tidak akan mengulang perbuatan yang kita lakukan. Yang ketiga, produktif berbuat baik. Yang keempat, jaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas ibadah. Yang kelima, bertemanlah dengan orang-orang baik. Dan yang itu semua, kata Syekh Ibrahim Basuni, lakukanlah dengan optimis. Optimis bahwa Allah akan menghapus jejak dosa kita. Mana sebagai motivasinya di Az-Zumar ayat 53, Pak Efung? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Begitu indah Allah ini, katakanlah pada hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas. Allah menyebutnya ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak nyebut wahai koruptor. Wahai istri yang rewel pada suami. Wahai suami nunita ka istri ngagas adi mereng rem. Misalnya. Allah tidak menyebut gelar-gelar jelek kita. Tapi ya ibadiyalladzi ana asrafu ala anfusihim. Yang senantiasa melampaui batas dalam hidupnya itu. Gimana kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Jadi Ibu dan Bapak optimis kalau Allah akan mengampuni dosa kita. Itu yang pertama. Jadi bagi kaum yang jelang 50 tahun, rekomendasi Syekh Ibrahim Basuni, sembari mengerjakan sisa pekerjaan kita, maka jangan gagal fokus dari hidup kita. Fokuslah untuk menghapus jejak dosa-dosa kita. Kemudian rekomendasi kedua, kata Syekh Ibrahim Basuni, bagi kaum yang lolita, sudah lolos 50 tahun, apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, sembari menyelesaikan tugas hidup, sembari bekerja yang masih bekerja, bertani yang masih bertani, berkebun yang masih berkebun, jangan lupa kuatkan ruhani. Dan di antara amalia yang menguatkan ruhani adalah zikrul maut, mengingat kematian. Sebab di Ali Imran 185 kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ibu-ibu, dia itu setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ternyata kematian itu ada rasanya. Kematian itu ada rasanya. Bagaimana rasa kematian itu? Petunjuknya bisa dilihat misalnya di Quran surah An-Najiat ayat 1 dan 2. Kata Allah, "Wan-naji'ati gharqa." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi ada orang yang dicabut nyawanya dengan keras, dicabut nyawanya oleh malaikat dengan brutal, sehingga sakaratul mautnya menjadi momentum yang sangat menakutkan. Ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, kesang kaluar sabulu bulu. Ya. Begitu sakit katanya. Tapi jangan khawatir yang kedua, wana syaitati nasto. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan pelan-pelan. Hati-hati malaikat itu mencabut nyawanya. Hingga kematian menjadi momentum yang sangat indah. Sakaratul maut menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu. Pak Wiro, badai milih anu mana Bapak?
Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dicabut nyawa dengan lemah lembut. Lain amin mikir. Amin insya Allah ibu dan bapak sekalian. Bapak dan ibu, akan tiba suatu masa di mana setiap manusia akan dilamar oleh malaikat, dinikah dengan kematian, diceraikan dengan indahnya kehidupannya. Sekarang kenikmatan dunia ini adalah nyata, kehidupan akhirat yang cerita. Nanti akhirat dunia tinggal cerita. Maka kata saya Ibrahim Basuni, mereka yang di akhirat bahagia itu adalah mereka yang punya banyak cerita tentang kebaikannya di alam dunia ini. Banyak cerita ya, cerita tentang ngaji ngejo, cerita tentang ibadah-ibadah yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya pada saat nanti ajal menjemput kita, ya, kan panggilan itu hanya 3 loh tuh manggil. 1, panggilan untuk sholat. Yang kedua, panggilan untuk haji. Yang ketiga, panggilan kematian. Panggilan yang pertama untuk sholat, berapa kali? Berapa kali sehari malam itu? 5 kali ya. Kali 2, 10. Tambah di komat. 15 kali sehari semalam. Manggil Allah itu untuk sholat pada kita. Ini bisa kita ngelak. Terus adan, hayo we kita ngagojod subuh. Bisa. As-salatu khairum minan naum, dah subuhna jam 4. Salatu kitu naon. Salat kitu naon. Salat kitu naon. Bisa nolak yang ini. 2, panggilan haji. Kita sudah punya ongkosnya, sudah luang waktunya, tapi haji tidak kita tunaikan. Boleh, bisa, bukan boleh, bisa kita menolak panggilan ini. Tapi untuk kematian tidak bisa menolak. Gitu. Kalau ada yang nagih hutang, kita bisa nyumput. Ibu bapak, di mana tempat yang aman untuk bersembunyi kalau ada yang nagih hutang? Di Jembar mana? Bukan di Jembar mana, Wak, tapi di balik batu. Karena ada peribahasa, ada hutang di balik batu. Ngacapruk. Udang ya. Udang. Oke, Saur Gusti Allah gini di Quran surah An-Nisa 78, ainama takunu yudrikukumul mautu, di mana saja kamu berada kematian akan menjemputmu, walau kuntum fi burujim musayyadah. Meskipun kita bersembunyi di atas dinding atau benteng yang kokoh, kita tidak bisa nolak panggilan itu. Nah, yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, karena semakin banyak para ustadz ini jadi grogi ya. Pada saat kita nanti diumumkan di toa masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, parantos ngantunkeun Bapak Ketua DKM Masjid Al Muhajirin Pak Widodo Setiana misalnya misalnya ya, itu di toa sudah diumumkan. Saur Gusti Rasul, yatba'ul mayita salah satu. Jadi yang ngikuti mayit itu 3. Gitu. Yang 2 balik lagi, yang 1 mengikuti kita. Siapa yang 2 itu? Yatba'u ahluhu, keluarga kita. Secinta apapun keluarga kita pada kita, pada saat kita wafat dia tidak akan ikut. Secinta apapun kita, wa maluhu, dan juga harta kita. Sebanyak apapun harta kita tidak akan ikut. Sananya ibu-ibu di Jembar mana punya harta? Hutang di Jembar mana? Punya hutang. Kalau harta yang paling berharga bagi ibu-ibu apa? Bukan keluarga, bagi ibu-ibu mah Tupperware. Saya ke kampus mau Tupperware, pulangnya hilap tuh kaca anak, sampai di rumah diceramahan gratis. Itu apa Tupperware teh mahal. Jadi lebih berharga Tupperware daripada suami ya. Mak sekarang memang brutal. Ibu upami masang gas suka masang sendiri atau nyuruh suami? Ada yang sendiri hebat ya. Kenapa nyuruh suami? Sieun meledak. Apa ente sieun meledaknya di suami? Sieun meledak nyuruh suami. Terus sieun gas meledak pada saat meledaknya dengan suami. Itu liciknya mama sekarang ya. Jadi makhluk yang terkuat di dunia ini padang aib hanya 3. 1 perempuan, 2 wanita, 3 istri ya. Itu yang terkuat. Tapi yang terbagus istri itu pencari uang. Pengalaman. Di mana wae nyimpen Kapangi ya. Itu hebat. Itu pengalaman Pak Ibu. Hingga lahir yang disebut dengan uang sialan ya. Kenapa disebut uang sialan? Ketahuan. Tapi katanya emak-emak sekarang itu memang brutal, Ibu dan Bapak sekalian. Ku Gusti Allah, ibu-ibu sekarang dikasih halis, dikurut terus dilukis. Sebrutal apapun bapak-bapak punya kumis dikurut, entah dilukis deh. Ya. Emang sadis. Beda. Jadi Ibu Pariyati, sebanyak apapun harta, kita itu tidak akan ikut, akan balik lagi. Wayabko
wahidun. Yang tetap mengikuti di alam kematian hanya satu, yakni amal kita. Lalu pertanyaannya yang terakhir, amal apa yang akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian nanti? Hingga saya Ibrahim Basuni menyampaikan quote dan itu dipakai oleh MH Ainun Najib. Quote itu, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati, tapi mari mati-matian mengejar sesuatu yang bisa kita bawa mati. Apa sesuatu yang bisa bawa mati? Rasul bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Hadis Syekh Albani sekalipun yang seringkali mengkritik, mendoibkan hadis, menyatakan hadis ini sahih. Jadi ada 7 yang akan menemani kita di alam kematian nanti. Pertama, ilman allamahu wa nassarahu, ilmu yang kita ajarkan dan kita sebarkan. Oh, ini ibu-ibu semua ya, bapak-bapak semua kerjaannya setiap hari. Makanya ngajarnya mudah-mudahan rajin. Amin. Ya, itu ilmu kita bermanfaat, akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Yang kedua, wa waladan solihan tarokahu, anak soleh yang kita tinggalkan. Banyak sekali anak mahasiswa kita, mudah-mudahan soleh semua. Dan pada saat wafat mereka mendoakan kita, itu akan jadi teman terbaik di alam kematian. Yang ketiga, wa mushafan warasahu, mushaf Al-Quran yang kita wariskan, atau mushaf Al-Quran yang kita wakafkan. Maka sejatinya dengan bertambahnya usia kita, kita wakafkan Al-Quran kita. Kalau kita jalan ceramah ke daerah-daerah, mampir di masjid tertentu, Al-Qurannya itu keriting, jelek, dan lain sebagainya, maka ibu dan bapak warislah mushaf Al-Quran. Meskipun wafat, pahalanya mengalir. Au masjidan banahu, yang keempat, partisipasi kita dalam membangun masjid. Ya, tentu masjid pasti dipakai ibadah. Kita wafat, pahalanya akan tetap mengalir meskipun kita wafat. Berikutnya, au baitan libnis sabil banahu, yakni rumah yang dibangun untuk ibnus sabil. Ya, tempo lalu kan ilmuwan itu rata-rata ibnus sabil. Mereka berjalan dari timur ke barat, barat ke timur. Lalu kita sediakan rumah singgah, atau kata sebagian muhaddisin, rumah singgah bagi mereka yang tunawisma. Ibu dan bapak sekalian, kemudian au nahron ajrohu, kita membuat sumber air untuk kehidupan orang lain, itu pahalanya akan ngalir. Berikutnya au sodakotan ahrajaha mimali fi sihatihi wa hayatihi, jadi sedekah jariah yang kita berikan. Nah, itulah bagi kaum yang sudah lolos 50 tahun, sembari menyisakan tugas pekerjaan kita, fokuslah mengingat akan kematian, dan syukur kalau fokus untuk mati-matian mengejar sesuatu yang bisa kita bawa mati, diantaranya 7 hal tadi. Mudah-mudahan keluarga besar FDK Allah hidupkan dalam keimanan, dan Allah wafatkan juga dalam keimanan. Bila saatnya nanti ajal menjemput kita, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, diselimuti kasih sayang Allah. Anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang tinggi derajat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Ibu dan bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعادة